Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di video channel Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel ini, Anda bisa subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Tapi Anda harus nonton dulu. Dan kali ini ada yang spesial, yaitu hari ini ada surprise buat Anda. Tapi caranya Anda harus nonton video ini sampai habis. Jangan Anda skip ya, tiba-tiba langsung di akhir. Nanti Anda harus ikutin video ini, nonton prosesnya. Karena yang paling penting proses. Ya, nah, jadi hari ini saya akan membahas lanjutan mengenai bagaimana caranya kita membangun tim. Ya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana fokus tugas utama seorang pengusaha adalah bangun tim, membangun tim. Kenapa? Karena kalau tidak membangun tim, sebesar-besar bisnis Anda ya, Anda cuma kerjakannya dua tangan dua kaki. Anda, ya, gitu, semuanya Anda, gimana bisa besar? Ya, kan tujuannya bisnisnya harusnya bisa besar. Dan harusnya bukan saya semua jadi Superman, tetapi saya harus bangun tim. Maka fokusnya adalah membangun tim. Bagaimana caranya membangun tim gitu ya? Karena tim yang bagus, tim akan memberikan pelayanan yang bagus karena customernya nanti akan semakin banyak karena happy dilayani oleh tim kita. Lalu karena customernya semakin banyak memberikan profit lebih banyak dan profitnya akan diberikan kepada Anda sebagai business owner. Fokusnya ke sana. Jadi fokusnya membangun tim. Pertanyaan, Coach, gimana caranya bangun tim? Nah, yuk, mari kita lanjutkan videonya. Nah, ini ada istilah ya, bukan initial public offering, tapi input, proses, output. Input, proses, output. Kita harus tahu ya. Outputnya apa? Outputnya adalah timnya bisa bekerja dengan baik, mereka bisa bekerja dengan penuh inisiatif, ngerti aturannya, ngerti apa yang harus dikerjakan, ya SOP-nya sudah jelas, mereka juga berprestasi karena ada pengukurannya, itu hasilnya. Tim berprestasi. Ya, berprestasi atau kita sebutnya ya mereka betul-betul perform lah. Ya, perform itu mereka berarti bagus lah, dinilainya baik gitu, bisa membantu Anda sehingga nggak semua sama Anda, mereka bisa menggantikan Anda dalam tanda kutip, artinya mereka nggak mungkin 100% seperti Anda, tapi minimal mereka bisa diandalkan. Itu artinya, itu hasil ya, outputnya seperti itu. Nah, sebelum mencapai sini, sebelum menyampai ke sini, Anda harus tahu bagaimana cara inputnya. Inputnya apa? Inputnya berarti fokusnya kepada apa? Rekrutmen. Rekrutmen sistem. Lalu apalagi? Setelah rekrutmen berarti kita harus ada yang namanya induction training. Rekrutmen ada berbagai tahap ya, dari mulai cara pasang iklan, men-screening, menseleksi, menginterview, mentes, semuanya ada di sini semua. Ini Anda harus bisa lakukan ini juga supaya Anda benar-benar bisa rekrut orang yang tepat. Ya, setelah itu induction. Induction itu adalah mereka masuk ke bisnis Anda, mereka dikasih orientasi. Oh, ini nih perusahaannya begini, visi misinya begini, budayanya seperti ini, ya, milestone-nya seperti ini. Anda memberikan informasi kepada mereka sehingga mereka jelas, oh perusahaannya seperti ini. Terus jelaskan juga visinya kemana, ya, dan sebagainya. Itu induction, orientasi. Setelah itu apa? Setelah itu baru training. Ya, training ini, training itu, training dan sebagainya, on the job training macam-macam. Oke, ya. Terus apa lagi? Baru kita masukkan ke organisasi struktur. Jadi struktur organisasi, mereka ini posisinya di mana sih? Oh, saya di bagian supervisor. Supervisor apa? Supervisor produksi. Oh, saya di bagian sales sales untuk online gitu kan. Oh, sebagian CS, sebagai after sales. Jelas posisinya. Nah, banyak pemilik bisnis yang struktur organisasinya nggak jelas. Maka mereka bingung. Pak, saya mesti kerjain apa ya, Pak? Ya udah kamu kerjain aja. Yang ini ajarin ya gitu loh. Nah, banyak yang kayak gitu. Berarti orang masuk ya bingung, terus dia juga dengan budaya yang baru nggak dijelasin kenapa, visi misi nggak dijelasin, cuma dijelasin teori saja, tapi nggak dijelasin kenapanya begitu, ya. Dan mereka ya udah masuk tuh sudah gitu, gimana ya? Ya udah kamu belajar deh sama yang lama. Belajar, kamu ajarin ya, gitu. Terus ajarinnya gimana? Ajarinnya sambil si orang yang lama juga sambil kerja sambil ngajarin, ya. Nah, orang baru kan kadang-kadang ya bingung, tapi mau nanya juga karena dia masih baru gitu ya. Jadi canggung gitu kan. Akhirnya, wah lama-lama dia coba di sini, coba di situ, dan akhirnya melihat culture seperti ini, aduh, nggak tahan juga keluar. Lalu Anda bilang, aduh coach, kenapa ya kok sering banget turnover-nya tinggi di perusahaan saya? Bukan masalahnya mereka yang nggak perform. Bisa jadi sistem inputnya ini belum tepat. Inputnya ini mungkin belum optimal
sehingga timnya merasa, aduh saya susah juga di sini adaptasinya, belum dengan lingkungan kerja, belum dengan budayanya, belum dengan orang sesamanya, belum dengan manajemennya dan sebagainya, belum product knowledge segala macam, itu sangat pusing. Ada beberapa yang mereka cuek aja, udahlah ngikutin aja lah, yang penting tiap bulan dibayar gitu. Ada yang begitu. Tapi kalau orang yang bagus biasanya mikirnya gini, wah kalau gua gini-gini aja nggak berkembang dok, gua pindah ke tempat lain, bisa begitu. Nah, jadi Anda harus lihat, kalau memang pada saat Anda rekrutnya memang orangnya bagus, ya Anda harus sistem kesininya juga bagus. Jangan sampai orang bagus ini keluar lagi. Karena kalau Anda punya orang bagus, artinya bagus itu gimana? Mereka tepat di posisi yang tepat, dengan karakter yang tepat, bisa perform dengan optimal, itu orang bagus. Ya, dan kalau kita bisa punya orang bagus, seberapa cepat pertumbuhan bisnis Anda, seberapa cepat perkembangan omset Anda dan sebagainya, karena orangnya bagus. Ya walaupun dia bukan di bagian sales, di bagian operation, kalau dia bagus, bisa mengkoordinasi, bisa planning, ya bisa punya ide yang out of the box, itu bisa membantu perusahaan Anda bisa lebih cepat. Ya, jadi penting sekali input. Oke, lalu setelah input apa? Setelah input proses, gimana? Ya, ini kan inputnya. Oke, oh kamu di sini ya posisinya ya, kamu job desk-nya ini ya, SOP-nya di sini ya, ini. Lalu proses. Proses itu apa? Proses berarti ini cara kerjanya. Ya, cara kerja. Cara kerja atau kita sebutnya TAL. TAL singkatan dari to achieve list. Jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan harus ada kerjaan apa yang dikerjakan, laporan apa yang harus dikumpulkan, fokusnya gimana, itu ada semua, ya. Ya boleh dibilang ini job list yang jelas, ya aturan pekerjaan yang jelas. Jadi bagaimana cara mengerjakannya, di posisi ini tuh kerjaannya seperti apa, SOP-nya gimana, langkahnya gimana, semuanya ada di sini, ya. Dan ini dimonitor, oleh siapa? Oleh leadernya, oleh atasannya langsung, sehingga pekerjaan yang dikerjakan langsung termonitor. Kalau misalnya jelek, ya dikasih revisi, diarahin, diajarin, supaya mereka lebih baik. Nah, coach, oh gitu ya, baru saya mulai agak mengerti nih. Ternyata berarti untuk ngebangun tim itu perlu beberapa tahap. Ya, memang kelihatannya seperti yang mudah, kelihatannya seperti yang oke. Tapi minimal tujuan saya adalah supaya Anda bisa lebih terbuka lagi pada saat Anda membangun tim. Tim itu tidak direkrut, tim itu dibentuk, dibangun. Berarti harus ada input, proses, output. Nah, ininya harus Anda fokuskan. Coba Anda lihat, di tahap mana yang Anda merasa kurang optimal, fokus di situ. Oh, mungkin saya merasa, oh iya, saya monitoringnya kurang nih coach, saya kurang memonitor mereka. Ya mereka dijalani begitu aja, sementara saya sibuk sendiri. Mereka tidak kontrol, tidak dimonitor, tidak ada yang liatin. Ya sudah, jalan sendiri. Belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Nah, itu harus dipikirkan. Siapa yang monitoring? Gimana cara monitoringnya? Pakai sistem apa? Bisa jadi di sini. Atau bisa jadi, aduh, sistem rekrutmen saya nih yang kurang tepat, kurang bagus, kurang screening, kurang efektif, tidak mentes, dan sebagainya. Ya, kita cuma cari dari referensi yang kita juga nggak tahu siapa. Ya, di screening kita, udahlah, kita nggak punya cara gimananya. Ya sudah, asal masuk. Nah, itu juga bisa jadi rekrutmen sistemnya. Bisa jadi struktur organisasi. Ini struktur organisasi juga paling penting. Kenapa? Karena struktur organisasi yang tepat, ya, struktur organisasi yang tepat itu akan lebih strategis ke bisnis Anda. Ya, kalau Anda punya struktur tapi nggak jelas, posisinya di mana, jabatannya apa, jenjang karirnya nggak ada, ya bingung juga. Ya, hati-hati menentukan struktur organisasi. Kadang-kadang saya temui pada saat saya mengcoaching pengusaha, itu bisa jadi satu bagian jabatan itu sebetulnya harusnya ada. Tapi karena tidak pernah dibahas, tidak pernah dibuka, tidak pernah dilihat detail, maka kerjaan itu dikerjakan oleh campur-campur orang. Kadang-kadang ownernya juga masih ngerjain itu. Padahal sebetulnya itu bukan kerjaannya owner, tapi masih dikerjakan. Ya, kayak seperti itu. Jadi ada jabatan-jabatan yang tiba-tiba, oh iya ya, kenapa kita nggak butuh orang ini, gitu kan? Misalnya contoh, kita butuh orang yang planning. Ya, orang yang planning, jadi memplanningkan, pokoknya planning officer lah namanya mungkin. Planning officer, planning and monitoring officer, misalnya begitu. Kenapa? Karena semuanya masih di planning. Kenapa? Kalau nggak kita ketinggalan terus, customernya komplain, ya banyak hal-hal yang mungkin, wah kita kalah promosi, kalah cepat dan sebagainya. Nah, karena tidak ada yang memplanning. Kenapa tidak ada yang planning? Karena masing-masing sibuk dengan kerjanya masing-masing dan tidak sempat memplanning. Jadi mungkin kita butuh. Mungkin ya. Nah, kayak gitu-gitu kan harus dibahas, harus dilihat detail ya. Maka banyak perusahaan seperti ini, banyak bisnis seperti ini. Wah, coach, iya coach, bener juga. Selama ini saya mungkin nggak pernah begitu. Maka begini, pebisnis zaman sekarang adalah mereka harus benar-benar hati-hati. Benar-benar harus benar-benar wise, bijaksana dalam membuat keputusan.
Karena apa? Karena kompetitor ya itu mereka juga kenceng banget larinya, dan semua orang bisa belajar, semua orang bisa action cepat ya. Jadi hati-hati pada saat kita action ya, kita tuh tidak bisa melihat 360, tidak bisa melihat 360 derajat. Maka sebelum kita action ya, bisa jadi kita sudah action, sudah kerja keras, tapi ternyata salah langkah. Dan hal-hal itu bisa berantakan. Contoh, ada salah satu cerita pengusaha yang saya coaching. Dulunya sebelum di coaching, dia langkah actionnya gencar sekali, cepat sekali. Lalu dia salah membuat keputusan, merekrut orang dengan cepat. Ya, lalu orang itu dibiarkan berbulan-bulan. Akhirnya ternyata orangnya bukan orang yang tepat. Si ownernya bilang, udah kita coba aja 3 bulan lagi, kita coba 3 bulan lagi. Tidak berani untuk memberikan keputusan tegas. Akhirnya apa? Owner itu harus bayar 13 kali gaji untuk orang tersebut, yang dimana orangnya tidak produktif. Saya nggak bilang semua karyawan nggak produktif ya, tapi intinya ada beberapa perusahaan yang saya coaching, ternyata mereka salah rekrut dan nempatin orang yang salah di posisi yang salah, dan mereka yang nggak perform dibiarkan. 13 bulan gaji maksudnya apa? Setahun mereka harus mempekerjakan orang tersebut dan ternyata tidak perform. Berarti kan 13 bulan, 1 bulan plus 12 bulan kan? Gitu. Jadi 13 bulan, itu kalau dihitung berapa? Ya, nah itu contoh saja, salah satu contoh kecil. Jadi kadang-kadang pada saat kita melangkah, kita action, ya kita tuh harus sangat berhati-hati dan wise. Ya bukannya artinya nggak hati-hati itu, artinya itu jangan sampai kita hati-hati itu nggak langkah, enggak. Melangkah, karena gini, kalau Anda tidak bisa lari, Anda jalan. Kalau Anda tidak bisa jalan, ya merangkak. Kalau nggak bisa merangkak, ya ngesot gitu loh. Yang penting harus gerak, jangan diem. Karena orang lain semua gerak gitu ya. Kalau kita diem, ya udah pasti kita ketinggalan deh. Nah, cuman harus tetap ada orang yang melihat dari belakang, melihat dari sudut lain. Kenapa? Karena itu 360, bisa jadi itu blind spot yang kita tidak lihat. Ya banyak perusahaan-perusahaan yang tidak lihat itu sehingga terdistrap oleh kompetitor, terdistrap oleh orang lain, dan tiba-tiba kenapa kok customer saya pindah? Kenapa kok omset saya turun? Mereka nggak tahu. Itu bisa jadi masalahnya di internal, nggak ada yang ngeliatin. Bisa jadi masalahnya dari produk, dari segala macam, nggak ada yang ngeliatin. Strategi marketing, nggak ada yang ngeliatin. Nah, itulah fungsi seorang coach, ya. Bisa melihat dari sudut luar ke bisnis Anda. 360-nya soalnya Anda nggak bisa lihat. Nah, itu salah satunya lah, ya. Tapi poin saya Anda harus fokus cara membangun tim, input, proses, output. Bagaimana caranya Anda? Coba lihat optimalisasi Anda di mana. Bisa jadi Anda mesti rapiin dulu semua. Karena ini adalah internalnya Anda. Kalau Anda kuat di sini, Anda akan punya tim yang kuat. Dan kalau Anda punya tim yang kuat, apa yang terjadi dengan bisnis Anda? Anda bisa bayangkan seberapa cepat dan multiplikasi perkembangan bisnis Anda kalau Anda benar-benar bisa membangun tim dengan baik. Ya, this is maybe you have to focus. Oke, nah itu saja informasi buat Anda. Nah, kabar gembira buat Anda adalah begini. Saya akan memberikan gratis buku, ya, gratis. Buku ini buku yang saya tulis sendiri, judulnya adalah Boost Your Selling Power. Ya, saat ini menurut saya adalah skill selling itu skill yang harus Anda kuasai. Anda harus bisa menguasai dan menginfluence orang lain, mempengaruhi orang secara positif. Kalau Anda bisa mempengaruhi orang secara positif, Anda bisa jual produk apapun, kapanpun, dimanapun, ke siapapun. Ya, maka Anda harus menguasai bagaimana cara menjual, cara menginfluence, ya. Kalau Anda punya bisnis pun, Anda harus menginfluence ke tim Anda supaya mereka bisa termotivasi, terarahkan, dan Anda harus bisa menginfluence, ya. Kalau Anda sebagai karyawan pun, Anda juga harus bisa menginfluence leader Anda sehingga mereka bisa melihat ternyata Anda punya prestasi, punya ide yang brilian. Jadi ini bukan hanya untuk orang sales, bisa untuk setiap orang yang ingin belajar bagaimana cara menginfluence, memotivasi, mempengaruhi secara positif pemikiran orang lain, ya. Nah, buku ini saya tulis sendiri berdasarkan pengalaman saya, ya. Dan ini saya akan bagikan gratis. Dan ini mungkin isinya cuma 200 halaman, tapi bukan masalah isinya. Anda kalau praktekkan ini, hasilnya akan dahsyat, ya. Nah, jadi caranya gimana? Anda bisa dapetin ini, saya random, Anda bisa dapat buku ini gratis plus dapat tanda tangan saya langsung. Caranya adalah Anda subscribe di channel ini, ya, dan Anda juga subscribe atau follow Instagram saya, Hendra Hilman, ya. Nanti saya akan undi siapa yang bisa memenangkan buku ini. Hanya 2, ya. 2 yang beruntung saja. Nanti kita akan tentukan, tim saya akan kontak Anda langsung. Anda pada saat DM di Instagram saya @hendrahilman dan subscribe, tolong Anda komen gitu ya. Lalu Anda kasih komen yang positif di channel saya, di video-video saya boleh. Jadi caranya untuk dapetin ini gratis adalah 1, subscribe di channel saya. Juga Anda bisa follow Instagram saya, Hendra Hilman, ya. Nanti kita akan pilih 2 saja menjadi pemenang untuk mendapatkan 2 buku
boost your selling power ya. Oke, sukses untuk Anda. Take care. Salam pengusaha.